Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 2 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Markus pasal yang ke-10. Kiranya firman Tuhan yang kita baca, renungkan sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Tuhan mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus belajar firman Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mampukan kami untuk memahaminya, serta Engkau menolong kami dan memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gereja Baptis sangat dikenal dengan gerakan sekolah minggu. Sekolah minggu yang bukan hanya diikuti oleh anak-anak sampai remaja saja, tetapi dari kelas asuhan, yakni kelas bayi-bayi, anak-anak yang masih kecil, sampai kepada orang dewasa. Mengapa demikian? Karena kita meyakini sesuai dengan amanat agung Tuhan, jadikanlah semua suku bangsa murid. Artinya setiap orang yang percaya menjadi murid. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, untuk pertama kalinya pengikut-pengikut Kristus atau murid-murid Kristus di Antioquia disebut Kristen. Artinya Kristen itu adalah murid-murid Kristus. Tugas murid tentunya belajar. Karena itu gerakan sekolah minggu dari anak-anak asuhan sampai ke kelas dewasa menjadi bagian kita sebagai murid Kristus untuk terus belajar firman Tuhan. Terlebih dari itu kita mengkhususkan pada anak-anak. Sejak dini anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Bahkan sejak dalam kandungan. Setelah lahir kita bawa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk diperdengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu ketika orang tua dengan rela membawa anak-anaknya kepada Tuhan, seperti dalam Injil Markus yang kita baca, Tuhan memberkati anak-anak ini. Dan kita rindu pada saatnya mereka boleh mengambil keputusan penting, yakni mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah target kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita kepada Kristus, juga termasuk mengikuti sekolah minggu sejak dini. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang membawa anak-anak kepada Kristus agar Kristus meletakkan tangannya ke atas mereka dan memberkati. Itu di dalam ayat yang 13 kejadiannya seperti itu. Bagi para murid, hal ini membuang waktu Yesus, sehingga mereka memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus Kristus pada waktu itu. Bagaimana perasaan anak-anak melihat orang tuanya dimarahi murid-muridnya? Yesus tahu hal ini dan ia membereskannya. Yesus menghendaki para muridnya jangan menghalangi anak-anak itu untuk datang kepadanya. Sebab mereka, dikatakan Tuhan Yesus, mereka yang empunya kerajaan Allah.
Yesus ingin bahwa anak-anak merasakan kasih-Nya, melihat kasih itu di mata Tuhan Yesus, merasakan kasih di dalam sentuhan Tuhan Yesus, mendengar kasih dari suaranya Tuhan Yesus. Yesus ingin mereka dekat, dan Tuhan juga ingin dekat dengan mereka. Dan anak-anak itu nyaman dekat Tuhan Yesus. Yesus pun dikatakan memeluk anak-anak itu dengan perasaan kasih-Nya yang sedemikian besar buat anak-anak. Setiap anak penting dan berharga di mata Tuhan. Karena itu mari kita yang diberkati dengan anak, mungkin kita sudah tidak ada anak yang kecil lagi, tapi ada cucu-cucu yang diberkati melalui keturunan kita. Penting untuk kita membawa mereka kepada Kristus. Mari kita menghargai kehadiran anak-anak. Mungkin pada saat di gereja anak-anak tidak seperti orang dewasa, tidak bisa konsentrasi ketika mereka beribadah. Tetapi penting untuk tetap membawa mereka dalam ibadah supaya mereka terbiasa, ya. Dan kita sebagai orang dewasa menghargai kehadiran mereka, supaya kita juga bisa membawa mereka dekat dengan Yesus. Sampai satu saat mereka mengambil keputusan seperti yang sudah kita teladani, yakni menjadi pengikut-pengikut Kristus sebagai murid-murid Yesus. Mari kita membawa anak-anak kita, atau juga mendorong orang-orang yang diberkati dengan anak untuk mempersembahkan anak kita kepada Kristus dan membawa mereka kepada Kristus. Mempersembahkan di sini artinya kita membawa anak yang merupakan berkat dari keluarga kita kepada Kristus, sehingga Kristus memberkati mereka. Dan kita meyakini pada saatnya ketika kita dengan tekun membawa mereka kepada Kristus, mereka boleh mengambil satu keputusan penting, yakni mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya sukacita yang besar bagi kita sebagai orang-orang percaya, orang tua yang mengikut Kristus. Anak-anak kita pun pengikut Kristus. Itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dan kita percaya bukan saja keselamatan yang disediakan di dalam Yesus yang pasti akan diberikan kepada orang-orang yang percaya, tetapi tuntunan penyertaan sepanjang menjalani kehidupan itu sungguh nyata akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau kita sudah percaya Yesus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, karena memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus, marilah kita membawa anak-anak kita kepada Kristus, supaya mereka juga memiliki keputusan yang sama. Karena teladan yang telah kita berikan kepada mereka, mereka pun boleh mengambil keputusan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap anak penting dan berharga di mata Tuhan. Mari kita membawa mereka kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami sebagai orang tua yang diberkati dengan anak-anak, gereja yang juga diberkati dengan anak-anak, kami mau menghormati mereka, menghargai mereka dengan cara menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan mereka, dan juga membawa mereka kepada Kristus, sehingga Kristus memberkati anak-anak ini. Dan kami berdoa biarlah mereka semua pada saatnya boleh percaya pada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi murid Kristus yang setia. Itulah sukacita dan kebahagiaan kami, orang-orang yang telah diberkati dengan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.